Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan doa pagi pada hari ini. Saya akan mencoba berbagi kebenaran firman Tuhan atau sharing dengan judul apa yang perlu kita syukuri. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita yang penting dan patut untuk kita syukuri. Nah, tidak terasa kita memasuki hari ke-15 ya. Di tahun 2024 kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa melewati tahun 2023, dan kalau hari ini kita memasuki hari ke-15 di tahun ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kalau Tuhan sudah menolong kita sepanjang tahun 2023, Tuhan yang sama juga yang akan menyertai langkah kita dan memberkati kita di tahun ini Bapak Ibu. Nah, kita gak pernah membayangkan kalau kita akhirnya bisa memasuki hari demi hari di tahun yang baru. Ada orang yang sudah merencanakan begitu banyak plan, rencana, kegiatan dan lain sebagainya, namun ternyata mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menikmati apa yang mereka sudah rencanakan. Nah, kalau saya dan saudara bisa ada di tempat ini, di rumah kita masing-masing, mengikuti doa dengan berbagai kegiatan dan aktivitas kita, saya yakin bahwa ini semua adalah hal yang patut untuk kita syukuri Bapak Ibu Saudara. Pada tahun 2023 awal yang lalu, banyak orang yang memprediksi bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun yang gelap, tahun yang gak bisa diperkirakan. Akan ada banyak goncangan, baik dari segi ekonomi, dari segi kemanusiaan, dari segi alam dan lain sebagainya. Prediksi demi prediksi yang membuat orang takut itu bermunculan. Dan gak sedikit ada orang yang merasa khawatir, orang yang merasa takut dengan prediksi tersebut. Tapi ternyata kita bisa melewati tahun 2023 walaupun tidak mudah, gak gampang. Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang sampai hari ini masih bergumul, sampai hari ini masih berdoa untuk kesembuhan, untuk pemulihan dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudaraku bahwa terlepas dari himpitan apapun yang kita alami hari-hari ini, sepanjang tahun yang lalu, bahkan sampai saat ini, saya mau katakan bahwa itu tidak mengurangi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang patut kita syukuri di dalam hidup ini. Dan yang paling penting dari itu semua adalah mari kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali apa yang membuat kita menjadi sulit untuk mengucap syukur adalah ketika kita malah fokus dengan hal-hal yang diprediksi oleh manusia. Biasanya kalau awal tahun menjelang pergantian tahun Bapak Ibu Saudara, banyak muncul tuh di TV-TV atau di media sosial atau di berita-berita pakar-pakar ekonomi, ya, pakar-pakar bisnis, lalu juga pakar kesehatan yang bilang bahwa tahun depan atau tahun 2024 akan ada banyak hal yang terjadi, kegoncangan dan lain sebagainya gitu. Nah, kadang-kadang hal tersebut bisa membuat kita khawatir kalau kita fokus dan hanya mendengarkan apa yang menjadi perkataan manusia Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, orang yang sudah dewasa di dalam iman, sama seperti tema besar gereja kita sepanjang tahun 2024 adalah beriman teguh kepada Kristus. Nah, kalau kita memiliki iman yang teguh kepada Kristus Bapak Ibu, saya percaya bahwa kesulitan itu tidak akan membuat kita
jatuh, membuat kita sampai tergeletak. Karena Tuhan yang sudah menolong kita, Tuhan yang sama juga yang akan menyertai langkah kita. Nah, ketimbang kita fokus dengan apa yang kita takutkan itu tadi Bapak Ibu, nah ada banyak hal yang patut dan harus kita syukuri dan nikmati dalam hidup ini. Tapi hal tersebut jadi nggak bisa kita nikmati karena apa? Karena kita terlalu fokus dengan ketakutan, dengan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Ada firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18 mengatakan demikian Bapak Ibu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan tidak memberikan sebuah perintah mengucap syukurlah dalam keadaanmu yang baik-baik saja. Mengucap syukurlah ketika engkau sehat, mengucap syukurlah ketika keadaanmu baik, mengucap syukurlah ketika kita lagi punya uang yang banyak contohnya. Tapi firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti dalam setiap keadaan kita diminta untuk mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa mengucap syukur itu adalah sebuah gaya hidup yang harus kita latih di dalam hidup kita sebagai seorang murid Kristus. Kita tidak langsung otomatis menjadi orang yang gampang mengucap syukur tanpa latihan, tanpa disiplin rohani. Oleh karena itulah kita ini dipanggil untuk menjadi seorang murid. Saya dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan dan selalu meyakini bahwa kita adalah orang yang dipanggil bukan untuk menjadi sekedar pengikut Kristus, tetapi lebih daripada itu menjadi seorang murid, Bapak Ibu. Nah, murid itu pasti identik dengan yang namanya disiplin. Ada tanggung jawab, ada hal-hal yang harus dikerjakan, harus dilakukan. Nah, sama halnya dengan mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, itu perlu kita latih dari hal-hal yang paling kecil Bapak Ibu ya, dari hal yang paling simple, dari rumah kita, dari jalanan dan lain sebagainya. Dan itu perlu dibiasakan seumur hidup kita. Nah, saya akan mencoba berbagi. Ada beberapa aspek dalam hidup kita yang perlu kita syukuri di dalam hidup ini. Apa saja sih yang perlu kita syukuri? Yang pertama Bapak Ibu, saya percaya bahwa kesehatan yang pertama itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita syukuri Bapak Ibu Saudara. Terlepas mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul dengan kesehatan, sedang bergumul untuk kesembuhan, sedang bergumul untuk pemulihan. Tapi saya percaya bahwa kalau kita masih bisa dengarkan sharing ini, kita masih bisa menikmati nafas hidup ini, kita mungkin yang saat ini dalam keadaan yang baik-baik saja tanpa kekurangan satu apapun. Kesehatan itu adalah satu hal yang patut dan sangat penting untuk kita syukuri. Ada banyak orang yang tidur malam udah gak bangun-bangun lagi paginya Bapak Ibu. Ada orang yang merencanakan begitu banyak rencana gitu, banyak hal dalam hidupnya, tetapi gak bisa dilakukan. Karena apa? Karena mengalami gangguan kesehatan. Nah, bersyukurlah untuk kesehatan yang Tuhan beri kepada kita di pagi hari ini. Jangan mengeluh dengan apa yang menjadi kesulitan kita Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa sehat itu mahal. Orang rela melakukan atau mengeluarkan begitu banyak uang hanya demi mengikuti kelas-kelas olahraga, fitness, nge-gym dan lain sebagainya. Itu kan perlu bayar uang tiap bulan, menjadi member dan lain sebagainya. Belum lagi harus beli suplemen multivitamin yang
membantu untuk supaya tubuh jadi lebih sehat dan lain sebagainya. Orang rela juga tiap tahun misalnya check up sekali setahun dengan biaya yang nggak sedikit. Dan saya percaya sehat itu mahal, tapi lebih mahal lagi kalau kita sakit, Bapak Ibu. Nah, beruntunglah kita yang sampai saat ini nggak mengeluarkan begitu banyak uang, tapi kita masih bisa tetap sehat, kita masih bisa tetap beraktivitas dengan lancar. Itu adalah sesuatu hal yang penting untuk kita syukuri, Bapak Ibu. Kalau kita masih fit, kita sehat, itu adalah berkat karunia, ya, berkat untuk kita nikmati yang berasal daripada Tuhan. Nah, saya percaya bahwa sehat itu nggak ada hubungannya dengan uang yang banyak atau materi yang banyak, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu pasti kenal atau mungkin punya orang-orang yang mungkin punya uangnya banyak gitu, tapi mereka nggak punya kesempatan untuk menikmati tubuh yang sehat gitu ya, kesehatan yang maksimal. Karena apa? Karena mungkin ada banyak gangguan-gangguan yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, kesehatan adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita syukuri dalam hidup kita. Jadi mengawali tahun ini Bapak Ibu, kita patut bersyukur kalau kita sehat, pasangan kita sehat, anak-anak kita sehat, dan keluarga kita bisa sehat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bersyukur untuk keluarga kita yang kita miliki. Saya percaya bahwa keluarga yang diberikan Tuhan kepada kita adalah bagian yang penting untuk kita syukuri di dalam hidup ini. Keluarga yang Tuhan kasih kepada kita pasti bukanlah keluarga yang sempurna, dan memang nggak akan pernah ada yang namanya keluarga yang sempurna. Tetapi mereka adalah circle atau lingkaran yang Tuhan beri untuk memproses hidup kita, dihadirkan dalam hidup kita, dan patut kita syukuri dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya mungkin pasangan kita nyebelin gitu ya, anak-anak kita nggak menghormati kita misalnya, atau kita nggak mendapatkan penghormatan yang harusnya kita terima dari keluarga kita, tapi saya percaya bahwa keluarga adalah bagian atau media yang Tuhan percayakan untuk juga memproses kehidupan kita. Karena banyak orang yang gak dapat kesempatan mempunyai keluarga yang utuh, Bapak Ibu. Kalau kita mungkin hari ini masih punya keluarga yang utuh, atau mungkin kita juga masih punya suami, punya anak, atau punya istri dan lain sebagainya, saya percaya mereka adalah orang yang patut kita syukuri kehadirannya, Bapak Ibu. Nah, kalau sampai sekarang kita masih punya dengan segala keterbatasannya, hal tersebut patut untuk kita syukuri. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, hal yang patut kita syukuri adalah pekerjaan atau pendidikan yang Tuhan beri kepada kita, Bapak Ibu. Nah, hal ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita syukuri, karena gak semua orang dapat privilege, dapat kesempatan untuk kita, misalnya bekerja atau misalnya sekolah dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang ingin bekerja tapi gak dapat kesempatan, walaupun punya kemampuan, punya skill misalnya, tapi belum ketemu. Tapi ada orang juga yang pengen sekolah misalnya, tapi nggak punya uang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hari ini masih bisa sekolah, masih bisa bekerja dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang patut untuk kita syukuri di dalam hidup kita. Itu adalah berkat Tuhan yang melimpah kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah berkat yang Tuhan beri kepada kita, atau berkat yang Tuhan kasih kepada kita. Itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting dan sangat patut untuk kita syukuri dalam hidup kita. Apa saja berkat-berkat itu bisa melalui banyak hal, materi kita, pekerjaan kita, ya, pendapatan kita, lalu fasilitas-fasilitas yang Tuhan percayakan dan Tuhan beri untuk kita gunakan di dalam hidup kita, untuk kita miliki. Itu adalah sesuatu yang penting untuk kita syukuri, dikit atau banyaknya gitu ya, sesuai dengan kapasitas kita gitu. Jadi ada orang yang mungkin masih dipercayakan sedikit, bersyukurlah dengan apa yang Tuhan percayakan itu, Bapak Ibu. Ada orang yang mungkin dipercayakan lebih banyak misalnya, bersyukur juga, karena ada banyak orang yang mungkin berharap memiliki apa yang kita punya, Bapak Ibu. Nah, saya percaya hal ini akan membuat kita menjadi orang yang tidak memiliki mental comparison,
mental perbandingan. Jadi kita nggak akan mudah membandingkan hidup kita dengan orang lain, pencapaian yang kita miliki dengan yang orang lain punya dan lain sebagainya. Dan saya percaya itu bisa menjadi sebuah racun yang nantinya akan merusak hati kita dan membuat kita sulit untuk mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, di akhir sharing saya pada kesempatan doa pagi hari ini, mari kita belajar senantiasa untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Bukan hanya keselamatan yang Dia berikan, bukan hanya penyertaannya, bukan hanya kebaikannya, tapi segala sesuatu yang kita boleh nikmati pada hari ini adalah semua berasal daripada Tuhan. Saya berdoa jemaat Tuhan yang hadir di dalam doa pagi pada hari ini adalah orang-orang yang terus melatih diri untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan selamat pagi. Shalom.